Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Pada tahun 1964, kritikus seni di Swedia menyambut hadirnya seorang seniman Perancis yang berpenampilan botak dan bergaya unik bernama Pierre Brasseur. Beberapa lukisan sapuan kuasnya dipamerkan di sebuah galeri di Gothenburg, Swedia, dan segera disambut oleh para kritikus seni yang melontarkan pujian seperti misalnya, sapuan kuasnya bertenaga, tekadnya sangat kuat. Bahkan ada salah seorang kritikus seni yang dengan puitis mengatakan bahwa Pierre Brasseur merupakan seorang seniman yang menggoreskan kuasnya dengan keanggunan seorang balerina. Tetapi masalahnya adalah sejatinya Pierre Brasseur bukanlah seniman Perancis. Nama aslinya bukanlah Pierre Brasseur. Dan ia juga bukan orang Perancis. Bahkan ia juga tidak bisa disebut orang. Karena ternyata ia merupakan seekor simpanse asal Afrika Barat. Berusia 4 tahun yang hidup di kebun binatang Borås, Swedia. Dan diberi nama Peter. Seorang wartawan berhasil membujuk pengasuh Peter untuk memberinya seperangkat peralatan melukis. Si wartawan sangat antusias untuk menguji apakah para kritikus seni dapat mengenali karya lukis bohong-bohongan tersebut, serta membedakan lukisan hasil karya orang atau binatang. Setelah mencicipi aneka cat, terutama warna biru, Peter mulai mencoret-coret kanvas. Si wartawan yang iseng tersebut sengaja memilih beberapa lukisan yang dianggapnya cukup berseni untuk dipamerkan di galeri, dan hasilnya banyak menerima pujian. Tetapi ternyata ada seorang kritikus seni yang tidak terkecoh dan dengan pedas kemudian memberikan komentar yang intinya mengatakan bahwa begitu buruknya kualitas lukisan-lukisan tersebut sehingga hanya layak dilukis oleh seekor binatang. Sahabat-sahabat Kristus, mungkin dengan segala tipu dayanya, si wartawan yang iseng tersebut bisa membohongi banyak orang, tetapi ia tidak akan bisa membohongi semua orang. Jadi, apabila di antara manusia yang terbatas pengetahuannya saja, selalu ada yang tidak bisa dibohongi. Apalagi Allah yang maha tahu, yang jelas tidak terbatas pengetahuannya. Sudah pasti Allah tidak akan bisa dibohongi. Allah yang maha tahu sudah pasti tidak bisa dibohongi. Tetapi ternyata ada juga orang yang berusaha mencobanya. Setidaknya kisah tragis tentang pasangan suami istri Ananias dan Safira jelas menunjukkan hal itu. Sebagaimana tercantum di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira merupakan bagian dari jemaat mula-mula di kota Yerusalem yang mempunyai cara hidup unik yang mungkin tidak akan pernah terulang kembali. Disebutkan bahwa adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar,
Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Nampaknya jemaat mula-mula di kota Yerusalem itu dipenuhi pengharapan akan mewarisi harta surgawi, sehingga mereka tidak lagi terikat pada harta duniawi. Tidak seorang pun di antara mereka yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, karena mereka siap kehilangan segala sesuatu bagi Tuhan Yesus Kristus yang sangat mereka kasihi. Itulah sebabnya banyak orang yang menjual tanah serta rumah miliknya untuk diletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Selanjutnya juga dikisahkan, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 dan 2. Kisah ini klise karena nampaknya di antara orang-orang yang tulus dan murni hatinya selalu saja ada orang-orang yang berhati palsu seperti Ananias dan Safira. Mereka ingin tampil seolah-olah seperti orang yang murah hati dan rela berkorban, padahal semua itu dilakukan hanya untuk mendapat pujian. Mereka bersepakat untuk menjual sebidang tanah dan mengaku memberikan semuanya, padahal sejatinya mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Hal ini dapat kita ketahui dari konfirmasi Petrus kepada Safira. Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 8. Ananias dan Safira dengan naifnya mengira bahwa tidak akan ada seorang pun yang mengetahui kebohongan mereka. Sehingga dengan demikian mereka mengabaikan rasul-rasul yang penuh Roh Kudus, yang memberi mereka kuasa ilahi untuk menilik jauh ke dalam lubuk hati. Jadi sejatinya yang sedang dibohongi Ananias dan Safira bukanlah rasul-rasul, melainkan Roh Kudus. Itulah sebabnya Petrus dengan keras berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4. Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 8 dan 9. Sahabat-sahabat Kristus, mendustai atau membohongi Allah Roh Kudus bukanlah dosa biasa, melainkan dosa yang sangat fatal karena merupakan dosa yang mendatangkan maut. Bandingkan 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. Hal itulah yang terjadi pada Ananias dan Safira. Ketika mendengar perkataan itu, repahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 5. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya.
Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 10. Sahabat-sahabat Kristus, sudah dapat diduga bahwa respon semua orang yang mendengar peristiwa tragis kematian Ananias dan Safira karena mendustai atau membohongi Allah Roh Kudus adalah sangat ketakutan. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 5 dan 11. Hal ini menjadi suatu peringatan keras yang menancap kuat di hati dan pikiran seluruh jemaat mula-mula untuk tidak sembrono dengan dosa, terutama dosa yang mendatangkan maut. Dan sudah seharusnya hal ini juga menjadi peringatan keras bagi setiap kita. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin.